Kebakaran terjadi di sebuah toko sembako di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga panik saat mendengar suara ledakan karena lokasi kebakaran berdampingan dengan toko dan rumah-rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator kompor gas yang menyambar terpal dan membakar mobil yang diparkir di garasi. Petugas damkar langsung datang ke lokasi. Api pun berhasil dijinakkan 1 jam kemudian. Kebakaran menimpa sebuah toko meracang sembako. Kebetulan penyebabnya itu adalah kelalaian pada penggunaan kompor gas. Dan kebetulan di situ ada mobil CRV yang ikut terbakar. Penyebabnya itu dari gas bocor. Berarti yang meledak tadi itu dari tabung gas ya? Bukan dari mobilnya yang sempat ada ledakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah, termasuk mobil barunya yang ikut ludes terbakar. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya, selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kapal Mutiara Santosa II yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kehadiran mobil terbang menjadi daya tarik di pameran otomotif Gias 2026. Ya, halo pemirsa, kebakaran KMP Mutiara Santosa II rute Surabaya menuju Makassar terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim. Saya Herjuna Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden yang terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Santosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal melayani rute Surabaya menuju Makassar untuk mengangkut 180 penumpang dan 47 awak kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Sabandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu komunikasi dengan nakoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya, 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan.
Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Proyek 3. Kantor SAR Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Pos SAR Sumeneb mengirimkan RIP 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Berdasarkan komunikasi radio, masih ada 40 orang yang berada di atas KMP Mutiara Santosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian kapal terbakar Mutiara Santosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Proyek 3 yang standby karena kapal Meratus Proyek 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Santosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu. Dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar di perairan utara Sabudi, ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan yang terbakar dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas serta kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya seiring musim kemarau disertai cuaca panas sehingga menambah jumlah kejadian karhutla di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga kini tercatat 130 karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 57,89 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 126 kejadian dengan luas lahan terbakar 56,12 hektar. Tim Reaksi Cepat BPBD berupaya melakukan pemadaman di berbagai titik karhutla, salah satunya di wilayah Kelurahan Kamelau Baru. Meski terkendala minimnya sumber air, petugas berupaya mencegah api agar tidak meluas. Masuk ke hidung nyengat gitu. Makanya pakai masker. Pakai masker. Sudah berapa hari Pak kondisi Sekitar hampir berapa hari nih yang dari awal itu kebakaran itu. Makanya pakai masker. Iya, pakai masker. Kalau nggak pakai masker gimana? Sesak nafas.
Pantauan udara memperlihatkan kebakaran hutan dan lahan yang bertambah parah di Jalan Trans Kalimantan Tumbang Nusa, Jambiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pemadaman dengan memanfaatkan air kanal dan suplai dari mobil tangki air. Sebuah helikopter waterbombing milik BNPB juga dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran lahan dari udara. Petugas kewalahan melakukan pemadaman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar dari arah Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa diperkirakan mencapai ratusan hektar. Di lapangan untuk beberapa titik sumber air sudah mulai menipis, cuaca dan juga arah angin, Bang. Itu bolak-balik untuk arah anginnya. Jadi untuk ke kanan beberapa saat kemarin ada terkepul atap, dan juga hari ini kelihatan untuk atap di belakang terkepul. Kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla menyelimuti Jalan Trans Kalimantan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas dari Palangkaraya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun sebaliknya. Bisa diatasi supaya perjalanan kembali normal. Karena asap ini Bu ya yang Iya, asapnya ini kan mengganggu apalagi bawa anak-anak kan. Oh gitu. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan sulit dikendalikan. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan gambut bahkan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Upaya pemadaman terus dilakukan, namun petugas terkendala air. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diduga kuat sengaja dibakar untuk membuka lahan pertanian. Lahan yang dibakar dianggap murah dan praktis. Ruas Jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya tertutup asap tebal akibat terjadinya karhutla di Jalan Cilik Kriwut kilometer 8, 10, dan 13. Total luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai belasan hektar. Arus lalu lintas kendaraan terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, serta TNI Polri bekerja keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal. Pemadaman harus terjeda menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Kondisi lahan yang sangat kering membuat api cepat membesar dan terus merembet membakar vegetasi dan tanaman yang ada di lahan. Tapi ada juga yang disengaja oleh manusia dan rata-rata memang kebakaran hutan dan lahan itu asal muasalnya karena membakar kemudian lalai. Lalu ada kecepatan angin yang luar biasa dari arah tenggara itu yang kemudian cepat melebar. Kami tidak jarang menemukan ya pelaku. Tetapi kalau kami lihat dari melebarnya api itu awal mulanya dari kelalaian. Luas lahan terbakar terus bertambah hingga mencapai 300 hektar. Pemerintah daerah Kota Waringin Timur memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Membakar hutan dan lahan adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Laporkan pada petugas jika melihat. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah maraknya musibah kebakaran, Kan? Ambil handphone Papa, Dek. Tolong, Dek. Tuh. Lihat rame. Gimana kalau ke pemukiman? ya pemirsa, di tengah musibah kebakaran, kabar duka datang dari anggota pemadam kebakaran dari suku dinas Gulkarmat, Jakarta Timur. Seorang kepala regu sektor Cipayung, Andri Yono, gugur saat bertugas memadamkan kebakaran di tempat pembuangan sampah Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran tempat pembuangan sampah di Jalan Penggilingan Baru, 1 Kelurahan Rambutan, Ciracas, menimbulkan korban dari pihak damkar.
Kepala Regu Damkar Sektor Cipayung, Andriono, gugur saat tengah memadamkan api. Hingga kini penyebab meninggalnya korban masih belum diketahui, sementara proses pemadaman tempat pembuangan sampah yang diduga akibat pembakaran ban berlangsung hingga Sabtu malam untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kembali kebakaran. Kasian banget ya. Kasian banget, ya Allah. Turnamen sepak bola antar desa atau Tarkam di lapangan desa Wirasaba, Purbalingga, Jawa Tengah berakhir ricuh. Wasit menjadi korban pengeroyokan supporter hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik kericuan pertandingan sepak bola antara Andalas FC melawan Gama Adipasir dari Banyumas di lapangan bola desa Wirasaba, Purbalingga. Diduga kecewa dengan keputusan wasit, sejumlah oknum pemain dan supporter langsung masuk ke dalam lapangan mengejar dan memukul wasit. Meski berusaha menyelamatkan diri, wasit tetap terkena pukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam dan dievakuasi ke rumah sakit. Tidak terima dengan aksi kekerasan yang dialaminya, korban didampingi keluarga resmi melaporkan kasus penganiayaan ini ke Mapolsek Bukateja. Asosiasi Kabupaten PSSI Purbalingga mengambil langkah tegas dengan menarik seluruh wasit yang bertugas di turnamen tersebut, sehingga turnamen tersebut terancam berhenti. Kami merasa untuk dari segi keamanan perangkat pertandingan terabaikan. Ya, terima kasih. Sampai kapan itu? Untuk informasi seharusnya itu hari ini. Pihak Askar PSSI juga meminta kepada penyelenggara turnamen sepak bola untuk menjamin keamanan perangkat pertandingan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Laolih, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Satpol PP dan petani terlibat adu fisik akibatnya. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa namanya itu. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu mau atau tidak. Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali kita. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun. Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Wadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Trotoar sepanjang 50 meter yang sempat viral karena kerusakannya di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, hingga kini belum kunjung diperbaiki. Akibatnya warga tidak bisa melintas.
Sempat viral, kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu, kondisinya kini makin memprihatinkan. Kini kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran Kali Angsana. Meski sudah ditutupi terpal dan dipasangi rambu peringatan, namun belum ada aktivitas perbaikan dari dinas terkait. Sebagai penanganan sementara, bagian bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk aliran Kali Angsana. Kondisi ini pun membahayakan pejalan kaki. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipakai kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah. Kerusakan trotoar menjadi sorotan publik karena terjadi saat usia proyek baru sekitar 1 tahun. Warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan serta mendesak pemerintah segera lakukan perbaikan permanen. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, viral di media sosial seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jamaah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Jamaah dan warga sekitar turut mengantar ke pemakaman almarhum pada Jumat sore di TPU Dermaga, Durensawit. Apabila dihantarkan atau dibawakan doa-doa atau amalan-amalan yang baik, maka itu almarhum dan almarhumah yang ada di alam kuburnya, mereka dalam keadaan bergembira. Seorang ustadz bernama Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah atau ceramah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan membawa almarhum ke rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan keadaan ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Warga sekitar mengatakan almarhum merupakan sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum kemudian dimakamkan dengan dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Oh, hebat sekali ya. Ini menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Aduh, hebat ya pemirsa ya. Mungkin bisa bantu untuk pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi lagi-lagi komen deh. Baik pemirsa, kita bicara bencana kekeringan yang mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam.
Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karyan. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, Peby Febrianto, iNews melaporkan. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 menggerakkan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga di 3 distrik di Provinsi Papua Tengah. Ribuan warga terancam kelaparan karena wilayah mereka dilanda cuaca ekstrim. 3 distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah saat ini dilanda cuaca ekstrim, di mana suhu mencapai 3 hingga 9 derajat Celcius. Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah telah menetapkan status gawat darurat di ketiga distrik tersebut, yaitu distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Kogab Wilhan 3 atau Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 menggerakkan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan ribuan warga tersebut. Operasi misi kemanusiaan ini mengerahkan 8 helikopter TNI AD dan TNI AU untuk membawa berbagai jenis sembako dan keperluan lainnya. Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, menekankan pengamanan dan stabilitas wilayah serta suplai makanan menjadi prioritas utama dari misi kemanusiaan ini. Pada saat helikopter kami untuk masuk ke sana ini menggunakan tabung oksigen serta kemampuan daya angkutnya menjadi berkurang karena di ketinggian. Sehingga satu helikopter ini yang awalnya bisa membawa 10-15 orang, ini hanya bisa membawa sekitar 2-3 orang saja. Kami akan terus melaksanakan pengamanan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain faktor geografis dan cuaca, gerakan separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang masih berkeliaran juga menjadi kendala bagi pasukan Satgas TNI dalam misi kemanusiaan tersebut. Namun Kogab Wilhan 3 memastikan pasukannya telah mengamankan seluruh bandara agar pemerintah daerah dapat segera memberikan bantuan yang dapat diangkut dengan pesawat perintis ke lokasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik, Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium. Serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut.
Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka dan kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan, sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Dan total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono tegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 269.295.184 rupiah. Dinilai beban pekerjaan semakin berat, Asosiasi Kepala Daerah mendesak DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Gayung bersambut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang akan merevisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang gaji kepala daerah. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek.
no titip, tak tambahi tagline jabatan kita, no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK, saya sendiri yang akan tindak. Pas sepanjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah maraknya korupsi dan rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara, Serly Coanda, beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah alami defisit. Dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Serly Coanda, menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Serly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Serly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus dalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna,
Dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara FA di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Dan pemirsa, kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disambut antusias warga Kupang. Sementara menurut pengamat politik asal Kupang, kehadiran Jokowi di NTT tidak memberikan dampak apapun selain mengenang masa lalu.
Setelah berkeliling Lampung Juni lalu, safari politik Jokowi berlanjut. Kali ini Presiden ke-7 RI itu bertandang ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan seperti inilah antusiasme warga Kupang menyambut Jokowi. Sejak Sabtu pagi, massa sudah menyemut di Jalan El Tari Kota Kupang. Mereka tampak antusias ingin bertemu hingga bersuah foto dengan Jokowi. Mama, bagaimana perasaannya dapat baju dari... Senang, gembira. Suka cita, oke. Datang di JFD dari jam berapa, Mama? Dari jam 6. Walaupun disambut meriah warga Kupang, namun menurut pengamat politik asal NTT Yonatan Lopo, kunjungan Jokowi ke NTT tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga NTT. Yonatan juga menilai kunjungan Jokowi ke Kupang tak lebih dari mengenang masa lalu dan hanya menguntungkan partai politik saja. Saya kira kunjungan Pak Jokowi tidak lebih dari sekedar nostalgia. Jadi saya kira hanya sebatas itu kita menerima kunjungan Pak Jokowi. Di luar itu saya kira tidak banyak yang bisa kita harapkan dari seseorang yang sudah tidak lagi berkuasa sebagai seorang presiden. Jadi kita perlu untuk memisahkan itu. Tetapi bagi PSI tentu saja mereka berkepentingan untuk menata barisan, mesin politik dan sebagainya dalam rangka konsolidasi untuk menuju pemilu yang akan datang. Sementara itu menurut Mahfud MD sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun asalkan tidak dibiayai negara. Ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi punya agenda politik. Rencananya Jokowi akan safari politik ke Kupang NTT hingga hari Minggu esok. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah melakukan safari politik di kota Bandar Lampung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Sementara penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi meminta publik tidak berspekulasi liar. Kaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik.
Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear mongering itu teman-teman cek di lapangan ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Setelah ramai di perbincangan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari ordal gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Enggak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Apindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pameran otomotif berskala internasional kembali digelar di Tangerang, Banten. Ajang tahunan ini menampilkan ratusan kendaraan dengan inovasi dan teknologi terbaru. Salah satunya mobil terbang, dan kita ikuti laporan Hadisti Arifa dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Pemirsa, lautan manusia dan juga antusiasme tinggi memadati setiap area di ajang Gias 2026. Nah, dari ratusan kendaraan yang dipamerkan, area mobil konsep ini masih menjadi magnet utama atau daya tarik bagi pengunjung yang hadir di ajang otomotif terbesar se-Asia Tenggara. Nah, ratusan kendaraan yang merupakan produksi dari berbagai merek ini memamerkan kendaraan mobilitas masa depan yang memiliki teknologi dan juga fitur yang semakin berkembang serta juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Nah, seperti ini merupakan salah satu kendaraan terbang atau mobil terbang yang memang dirancang untuk dapat menempuh mobilitas udara jarak pendek dengan perkembangan teknologi yang semakin baik dan juga semakin berkembang. Nah, kalau kita lihat desainnya, ini sangat menarik karena kendaraan ini didesain secara minimalis sehingga tentunya memberikan kenyamanan bagi penggunanya di masa mendatang. Nah, saya mau coba menaiki langsung kendaraan ini, seperti apa rasanya.
Oke, nah kalau kita lihat memang ini didesain secara modern, baik itu dari segi teknologinya, fiturnya, serta juga fasilitas. Nah, di sini memang dirancang secara minimalis sehingga memberikan kenyamanan nih bagi pengguna kendaraan ini di masa mendatang. Nah, kalau teknologinya ini juga sudah dikembangkan sebaik mungkin. Di sini dilengkapi oleh 4 baling-baling yang tentu ini menjadi salah satu keunggulan dari kendaraan ini karena dapat menjaga kestabilan dari laju kendaraan. Nah, kemudian juga kendaraan ini memiliki sistem hybrid, yakni menggabungkan bahan bakar bensin dan juga listrik. Nah, ini tentu menjadi salah satu daya tarik utama dari kendaraan ini karena dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Apalagi karena ini mobil terbang, sehingga cocok sekali nih untuk dapat menghindari kemacetan kota pada masa mendatang nanti. Nah, memang ajang GIAS 2026 ini mempertegas bahwa dunia otomotif ini tidak hanya bicara soal kendaraan saja, namun juga menggabungkan digital dan juga teknologi, serta gaya hidup dan juga terkait keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang. Dari Tangerang, Banten, saya Hadistia Arifah dan Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, seru ya pemirsa ya. Nah, kalau kita bicara transportasi dan mobilitas di Jakarta, ini ada kabar katanya Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Tarif akan berlaku 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Dishub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba. Selama 1 bulan, pihak Dishub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial ya. Ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026 ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta, cuma 1 rute saja dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat. Sebelumnya, tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Nah, ini pemirsa, harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU Pertamina resmi turun mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini dilakukan mengikuti pergerakan harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah. Mengawali bulan Agustus, kabar baik datang bagi pengguna bahan bakar non-subsidi. PT Pertamina Niaga resmi menurunkan harga sejumlah jenis BBM. Harga Pertamax Tuborg turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Begitu juga dengan Pertamax turun dari Rp16.250 per liter kini menjadi Rp15.950 per liter. Sementara untuk harga Pertamina Dex dan Dex Lite tidak mengalami perubahan. Begitu juga dengan Pertalite dan Biosolar bersubsidi yang tetap dijual sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina menyebut penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta formula harga yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, jelang laga Indonesia versus Vietnam, skuad Garuda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Pasukan John Herdman langsung fokus menjalani program pemulihan jelang laga ketiga menghadapi Vietnam. Sebelumnya, Sabtu sore, timnas Vietnam juga telah tiba di Indonesia. Usai menuntaskan laga kedua ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Chanburi, Thailand, skuad Garuda Sabtu malam kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pelatih John Herdman dan seluruh pemain bersama staf langsung menuju bus meninggalkan kawasan bandara menuju tempat penginapan. Seluruh pemain akan menjalani pemulihan sebelum menggelar latihan hari Minggu besok. Sebelumnya, timnas Vietnam Sabtu sore juga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah menempuh perjalanan dari Hanoi. Para pemain keluar dari pintu kedatangan di Terminal 2 langsung menuju ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan menuju ke Cibinong, Kabupaten Bogor. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik membawa 25 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga ketiga Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan digelar Senin malam. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jelang laga Indonesia-Vietnam, kita akan bergabung bersama rekan Kea de la Rosa di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Kea. Bagaimana suasana di sana? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Memang Stadion Pakansari ini pada hari ini tidak seperti hari-hari biasanya, karena memang tadi ada press conference dari timnas Vietnam. Yang berbicara ialah head coach dari timnas Vietnam, yakni Kim Sang-sik, yang mengatakan bahwa dirinya dan timnya optimis untuk melangkah esok melawan skuad Garuda. Dan memang setelah press conference tadi dilanjutkan dengan official training dari timnas Vietnam yang merupakan latihan terakhir untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan skuad Garuda pada Senin malam di Stadion Pakansari ini. Memang Juno, jika kita berbicara terkait Stadion Pakansari ini, ada kenangan manis pada tahun 2016 lalu atau 10 tahun lalu, yang pada saat itu Indonesia melawan Vietnam dan dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-1. Apakah ini akan terulang kembali pada tahun ini? Memang kalau misalnya berbicara terkait ASEAN Championship 2026 ini, atau yang biasa kita kenal dengan Piala AFF 2026 ini, dari pihak Indonesia juga ingin optimis untuk bisa melangkah ke juara 1, yang memang sebelumnya Indonesia 6 kali di Piala AFF ini masuk dalam kategori runner up, yang memang sehingga dari timnas Indonesia juga optimis untuk bisa melangkah ke semifinal. Karena jika kita lihat di grup A ini, posisi Indonesia berada di peringkat kedua dan juga posisi Vietnam berada di peringkat ketiga. Sehingga jika di antara salah satu tim akan menang, maka peluang lolos untuk masuk ke babak semifinal lebih besar, Juno. Karena memang jika kita lihat besok diproyeksikan akan lebih sengit pertandingannya, karena memang memperebutkan untuk bisa lolos ke babak semifinal demi masuk ke dalam babak final. Sementara itu, Juno, kembali ke studio. Iya, baik. Kea de la Rosa, terima kasih atas laporannya langsung dari Stadion Pakansari Bogor. Selamat bertugas kembali. Ya, setelah menang 3-0 atas Timor Leste, timnas Indonesia memperbesar peluang lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Kemenangan tersebut menjadi modal penting skuad Garuda sebelum menghadapi juara bertahan Vietnam hari Senin ini. Timnas Indonesia memperbesar peluang lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Di laga kedua, skuad Garuda mencukur Timor Leste 3-0. 3 gol Indonesia dijaringkan Sain Patinama, Tom Hai, dan Michelle Baker. Pasukan pelatih John Herdman tersebut memenuhi target untuk mendulang poin penuh di 2 laga awal turnamen terbesar Asia Tenggara tersebut. And it looked like it was Ratmangun with the assist. Sebelumnya, Tom Hai dan kawan-kawan juga panen gol saat jumpa Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 27 Juli lalu. Menjamu Kamboja, Indonesia menang 5-1.
Dengan mengoleksi 6 poin hasil 2 kali menang, Indonesia mengantongi modal penting sebelum menghadapi Vietnam dan Singapura. Tanpa meremehkan kekuatan Singapura, rival terberat tentu Vietnam yang datang sebagai juara bertahan. Laga Indonesia kontra Vietnam digelar Senin mendatang dan Indonesia kembali bertindak sebagai tuan rumah. Tampil di depan pendukung sendiri tentu merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, sebab hasil laga tersebut tidak hanya menentukan langkah ke semifinal, namun juga menentukan siapa yang berpotensi besar menjadi juara grup A. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Ya, rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Ketegangan di jalur Gaza juga kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza, memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Ya, krisis migran kembali menghujam Eropa. Ribuan orang berupaya menembus perbatasan dari Maroko menuju wilayah Spanyol. Aparat keamanan dikerahkan besar-besaran melalui darat dan laut. Pasukan keamanan Maroko berpatroli di sepanjang garis pantai dekat Melilla, enklave milik Spanyol di Afrika Utara, untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam melalui jalur darat maupun laut. Rekaman video memperlihatkan petugas menyusuri garis pantai dan mengerahkan perahu untuk mengepung kelompok migran yang berada di laut. Sementara itu petugas lain mengejar dan menangkap mereka yang berhasil mencapai daratan. Otoritas Spanyol melaporkan sebanyak 130 orang berhasil memasuki Melilla dalam upaya penyeberangan semalam, termasuk 84 anak di bawah umur. Pos perbatasan Beni Enzar ditutup sementara dengan kepolisian Spanyol, Civil Guard, dan personil militer memperketat pengamanan di sekitar Melilla. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang telah menyelesaikan penyeberangan dari Maroko ke Ceuta sejak Kamis. Banyak di antara mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau berenang untuk menyeberangi laut melewati penghalang perbatasan di pesisir. 67 orang tewas pasca ribuan migran ilegal serbu wilayah Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko.
Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antara Maroko dan Spanyol.